Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Saifa Nadia Putri, selaku dosen di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, merupakan salah satu tim pengajar pada mata kuliah kimia dasar. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai air berdasarkan kimia pangan. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, dikarenakan air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Tanpa adanya air, produk makanan itu tidak dapat diolah, karena produk makanan itu harus atau wajib membutuhkan air atau adanya kandungan air di dalam bahan pangan tersebut, atau air yang ditambahkan pada saat proses pengolahan. Air sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, di mana apa sih perannya dari air tersebut? Yang pertama adalah pembawa. Air sangat berperan sebagai pembawa zat-zat makanan. Jadi tanpa ada air, zat-zat makanan yang telah kita konsumsi itu tidak dapat terbawa secara sempurna apabila tidak ada air. Kemudian sebagai pembawa sisa metabolisme, kemudian media reaksi yang menstabilkan pembentukan biopolimer. Contohnya apabila tepung tidak ditambahkan air, dia tidak akan stabil pembentukan biopolimernya. Kemudian dapat menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan pada suatu bahan pangan. Di hadapan kalian terdapat contoh tabel kandungan air dalam berbagai macam bahan makanan, di mana ada tomat, semangka, kol, kacang hijau, susu sapi, nanas, apel, daging sapi, roti, dan susu bubuk. Dapat dilihat kandungan air tertinggi didapat pada bahan pangan yang berupa tomat itu 94%, kemudian diikuti dengan kol, semangka, nanas, apel Seluruh buah-buahan mengandung kandungan air di atas 80%, yang menandakan bahwa apabila kandungan air pada suatu bahan pangan tinggi akan menghasilkan atau akan menyebabkan bahan pangan tersebut tidak memiliki daya simpan yang cukup tinggi atau pengawetannya yang sangat rendah. Sedangkan dapat kita lihat untuk daging sapi, dia kandungan airnya 66%, cukup tinggi juga. Kemudian lagi roti 36%, dan yang paling rendah itu adalah susu bubuk 14%, serta kacang hijau 15,5%. Nah, kadar air pada suatu bahan makanan sangat erat sekali dengan hubungannya dengan penyimpanan suatu bahan makanan. Apabila kadar air suatu bahan makanan tinggi, akan mengakibatkan bahan makanan tersebut akan cepat rusak apabila dilakukan penyimpanannya yang tidak tepat. Kemudian pada manusia, kandungan air sekitar 65% atau sekitar 47 liter per orang dewasa, dimana kalau manusia ini setiap harinya memerlukan air sebanyak 2,5 liter, atau 1,5 liter air ditambah 1 liternya itu dari bahan pangan. Terdapat persyaratan kimia kualitas air yang tergolong baik, di mana persyaratan kimia itu terdiri dari pH normal 6-8 pH-nya, kemudian tidak mengandung bahan kimia beracun, contohnya seperti zat Fe, zat timbal, natrium, itu tidak diperbolehkan, dan tidak mengandung garam atau ion-ion logam, ion Na, ion Cl, dan kesadahannya juga rendah, tidak mengandung bahan organik. Jadi persyaratan kimia dari kualitas air yang tergolong baik itu seperti ini. Nah, dapat kita lihat di depan atau di hadapan kalian, ini adalah air. Bagaimana sih deskripsi kualitas air yang ada di dalam gambar di atas?
Ya, secara kasat mata saja dapat kita lihat warna air tersebut tidak jernih atau warnanya kuning keruh. Nah, kuning keruh tersebut dipengaruhi adanya apa? Adanya kandungan garam yang cukup tinggi, kesadahan yang tinggi, dan bakteri mikroorganismenya juga cukup tinggi. Zat beracunnya juga cukup tinggi. Ya. Ada juga air yang dia berwarna bening sekali. Apabila tidak dilakukan pengecekan secara kimiawi, kalau misalnya kita lihat di kolam renang airnya sangat bening sekali, tapi dia kandungan kaporit atau klorinnya itu sangat tinggi. Jadi hati-hati untuk melihat dari kualitas kimia dari air. Air, ya, air itu senyawa kimianya terdiri dari golongan H dengan O, yaitu H2O. Ya, dimana diistilahkan di depan gambar kalian untuk H atau hidrogen dia yang bulat putih seperti ini, sedangkan yang oksigen dia bulat besar yang berwarna hitam. Ya, itu adalah kimia dari air yang membentuk H2O. Berarti ada dua golongan H yang berikatan dengan satu O, yang dia berikatan membentuk sudut 105 derajat Celcius. Akibat perbedaan elektronegativitasnya, H itu dia H+, O2-, sehingga terjadi perbedaan elektronegativitas antara H dan O. Sisi hidrogen molekul air yang bermuatan positif dan sisi oksigen yang bermuatan negatif, sehingga mengakibatkan molekul air itu dapat ditarik oleh senyawa lain yang bermuatan positif atau negatif juga. Ya, jadi karena dia H2O itu memiliki perbedaan elektronegativitas, sehingga dapat ditarik oleh senyawa lain yang bermuatan positif atau negatif juga. Nah, ini ada penggolongan air. Yang pertama itu adalah air dalam kristal es yang akan membentuk suatu es atau air menjadi menguap, air menjadi uap. Ya, air dalam kristal es seperti gambar ini itu senyawa yang terdiri dari molekul H2O. Ini adalah senyawa kimianya ya, yang membentuk heksagon 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dimana yang tengahnya ini adalah oksigennya, yang hitam ini adalah H-nya yang membentuk heksagon yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk heksagon yang simetrik. Ini air dalam kristal es ya. Untuk air yang menjadi uap, karena suhu air yang meningkat, air menjadi uap ini kan karena adanya pemanasan. Pemanasan mengakibatkan suhu air yang meningkat, sehingga ikatan H atau hidrogen yang pada ikatan H yang pada air itu akan terputus dan akan terbentuk lagi secara cepat. Makanya apabila kita lihat pada saat kita melakukan perebusan air, apabila pancinya ditutup, tutupnya tersebut akan terdapat embunnya, itu akibat pemutusan rantai hidrogen. Tapi sifatnya dia akan terbentuk lagi secara cepat, akan membentuk menjadi air kembali. Ya, uap air panas tersebut akan tertangkap berikatan kembali H dengan O itu, sehingga akan menjadi air kembali. Air dipanaskan lebih tinggi akan mengakibatkan beberapa molekul air dapat melarikan diri dari permukaan dan menjadi gas, sehingga kalau misalnya tanpa ditutup, air yang misalnya yang 100 ml dipanaskan bisa jadi akan menghasilkan airnya akan mengalami penyusutan menjadi 50 ml. Karena ikatan hidrogen dengan oksigennya itu akan berubah, tidak berikatan lagi, sehingga akan berubah dari tadinya wujud cair menjadi gas, kemudian dia akan terbang ke permukaan. Ternyata kerapatan es itu lebih kecil dibandingkan dengan air yang biasa. Kerapatan air dan es itu lebih kecil kerapatannya dibandingkan dengan air yang biasa.
Ada 4 tipe air terikat dalam bahan makanan. Tipe pertama itu adalah tipe 1, di mana tidak dapat membeku pada proses pembekuan, tetapi sebagian air ini bisa dihilangkan dengan pengeringan biasa. Contohnya, putih dan kuning telur, daging dan ikan semuanya mengandung kira-kira 0,4 gram air yang tidak dapat dibekukan per gram protein keringnya. Jadi apabila putih dan kuning telur atau daging dan ikan dibekukan, dia tidak akan membeku sempurna, karena airnya yang tidak dapat dibekukan per gram protein kering, karena masuk ke dalam tipe 1 air yang ada di dalam putih, kuning telur, daging dan ikan tersebut. Kemudian ada lagi yang tipe kedua. Tipe kedua itu bila sebagian air tipe 2 dihilangkan, pertumbuhan mikroba dan reaksi-reaksi kimia yang merusak bahan makanan seperti browning, hidrolisis atau oksidasi lemak akan terkurang. Contohnya pada bahan pangan beras. Beras itu dia masuk ke dalam tipe 2. Apabila tipe 2 dihilangkan, pertumbuhannya akan menjadi kimia yang merusak itu seperti browning, hidrolisis akan berkurang. Kemudian lagi air yang tipe 3 itu contohnya ada di semangka. Air tipe 3 ini merupakan air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks bahan seperti membran, kapiler, serat. Air tipe ini mudah sekali diuapkan dan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroba. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan masuk ke dalam golongan tipe 3 atau air bebas. Dan yang terakhir itu ada air tipe 4. Air tipe 4 itu merupakan air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni atau sifat air biasa dan aktivitasnya penuh. Contohnya air yang menempel pada bahan makanan setelah proses pencucian bahan makanan. Contohnya ikan setelah dicuci. Air yang ada di kulit ikannya tersebut itu masuk ke dalam golongan tipe 4. Sedangkan air yang terkandung di dalam ikan, jaringan ikan itu masuk ke dalam golongan tipe pertama. Kemudian jagung. Jagung itu masuk ke dalam tipe yang kedua. Ya, tipe yang kedua. Kemudian buah dan sayur itu masuk ke dalam tipe yang ketiga. Air juga dibedakan menjadi 2 golongan, itu ada air imbibisi dengan air kristal. Untuk air imbibisi itu merupakan air yang masuk ke dalam bahan pangan dan akan menyebabkan pengembangan volume. Tetapi air ini tidak merupakan komponen penyusun bahan tersebut. Contohnya air dengan beras apabila dipanaskan akan membentuk nasi. Ya. Kemudian lagi tepung ditambah air apabila dilakukan pengolahan akan membentuk suatu kue. Kemudian ada air kristal. Air kristal itu merupakan air yang terikat dalam bahan yang berbentuk kristal. Contohnya gula, garam, kalsium sulfat itu masuk ke dalam air kristal. Air awalnya dia dalam bentuk cairan, dengan adanya proses pengolahan dia akan terikat menjadi suatu bukan golongan jenis lagi, beda golongan, dari cair menjadi padat. Wujudnya akan berubah dari cair menjadi padat. Nah, di hadapan kalian kita next ke AW.